juga punya gitu. Iya. Artinya memang ya di sini simbiosis mutualisme ini sudah bangun. Ya. Nah. Memang kalau itu bisa diterapkan di semua koperasi, wah luar biasa. Itulah tugas pengurus. Jadi bukan penguras. Ya, bagaimana ya pemirsa ya, bagaimana kita membuat koperasi ini membuat orang tuh nyaman, membuat orang senang. Sekarang ini kita banyak melakukan kegiatan sosial. Tujuan kita sebenarnya mengenalkan koperasi. Inilah koperasi sejati gitu. Karena tujuan koperasi itu bukan keuntungan. Kesejahteraan anggota itu apa? Pemerataan. Ya, jadi pemerataan itu apa? Ada yang lewat bisnis, ada yang lewat bantuan. Yang kaya harus membantu yang miskin kan? Yang miskin juga harus mau gotong royong dengan kemampuannya. Contoh tadi Pak Indra bisa lihat mereka infak setiap minggu 1.000 gitu kan? Siapa yang nggak sanggup kan? Kalau dia nggak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali. Yang paling penting ada semangat itu. Kalau sudah biasa, dampaknya kita lihat sendiri gitu. Luar biasa Pak. Terus kemudian ya terkait dengan anggota nih. Anggota itu kan bisa dua, dia bisa menerima layanan dan juga dia bisa juga menyimpan uang di koperasi. Nah, kalau dilihat dari keduanya itu, ini di posisi mana? Lebih banyak yang menyimpan apa yang meminjam? Lebih banyak yang meminjam. Lebih banyak yang meminjam. Nah, inilah kemudian kita pengurus ini harus kerja keras. Dari mana sumber uang ini kan? Untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sambil pelan-pelan anggota kita latih untuk menabung. Alhamdulillah sudah banyak juga nih yang sekarang tabungannya lebih banyak daripada pinjamannya. Tapi itu berproses. Selain daripada simpanan anggota, ada nggak sumber-sumber lain? Ada. Kita juga kan mengajak anggota-anggota yang punya uang untuk nabung aja di sini. Atau yang paling gampang kita lakukan meminjam kepada lembaga keuangan lain. Modal pernyataan? Modal pernyataan belum ada. Belum ada. Berarti selain daripada anggota dari perbankan ya? Dari perbankan dan lembaga keuangan lain lah. Oke. Terus kemudian pinjaman yang didapat oleh anggota itu apakah dipakai untuk usaha si anggota itu sendiri ataukah untuk keperluan lain? Nah, di situ beberapa. Jadi setiap anggota kita yang mendapatkan pembiayaan atau pinjaman itu ada pelatihannya. Harus digunakan untuk usaha. Harus bisa merubah hidupnya. Oh, berarti ada pendampingan. Ya, BM ini bikin pendampingan ya, melalui pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan, ada pendampingnya, dan mereka diedukasi. Kalau dia pinjam untuk dagang harus dipakai untuk dagang. Tidak boleh macam-macam gitu. Karena satu anggota di kita boleh 2 pinjaman. Boleh untuk usaha, boleh bikin rumah. Boleh ada usaha, ada untuk bikin toilet misalnya. Ada untuk anak sekolah. Usaha tetap pinjam, anak sekolah pinjam. Ini saya diprotes banyak orang tuh. Itu nanti gimana? Kelayakan usahanya, kelayakan kemampuan bayarnya. Bukan kita yang menentukan orang mampu atau tidak. Ada Tuhan di sana. Ya, ada Tuhan yang membuat orang mampu atau tidak. Ini anggota kita, ini keluarga kita. Yang paling penting kita sadarkan mereka dia punya kewajiban, ya. Bagaimana dia punya niatan tadi harus diluruskan. Satu untuk usaha, satu untuk anak sekolah misalnya, kuliah misalnya. Dia harus kerja keras gitu. Anaknya juga diajarin. Kamu kuliah ini nak, ini dari koperasi ini. Kamu ajak teman-teman menjadi anggota koperasi apa segala macam kan gitu. Artinya ada kekuatan Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala di situ yang bisa menentukan orang. Bukan kita, jangan sok-sokan. Nanti kalau 2 nggak bisa bayar, sok-sokan menurut saya itu. Ya. Iya, baik. Nah, ini kan koperasi BMI udah berapa tahun? 8 tahun ya? Berapa? Sebagai badan hukum koperasi masuk tahun ke-8. 8 ya? Sebagai KM tahun 18 lah. Jadi setelah berdiri 8 tahun, berapa sih perkiraan aset omset? Nah, jadi pada saat kita sebelum koperasi, aset kita itu ini aja Pak, sekarang existing aset kita 680 dengan yang di itu 25-an, yang di koperasi konsumen 25 miliar, itu baru 1,5 tahun. Kalau yang di koperasi simpan pinjam itu 650 miliar aset. Omsetnya? Omset kalau tahu omset bulanan itu sebelum pandemi itu 90. Sekarang alhamdulillah sudah mulai 60-70 gitu. Berarti kalau
dalam 70 miliar loh ya, bukan? Iya ya, Nah. 70 M, taruhlah average gitu ya, 60 lah. Berarti dalam 1 tahun itu kira-kira Ya 700 sampai 800. 800 ya. Dalam Ya, tahun 2019 880 soalnya. 880 ya. Ya. Terus kemudian, nah ini terkait dengan layanan. Ya. Ini banyak nih Pak, koperasi simpan pinjam ya itu bikin layanan tapi nggak ada izin cabangnya. Ya. Ya. Nah, cuma bikin kantor, layanin ya, sebagai nasabah. Nah ini BNI bagaimana Pak? Apa semua cabang itu ada izinnya? Kan sekarang OSS. Pak, ya itu OSS kan sistem. Ya. Tapi banyak juga yang nggak melakukan itu. Ya kalau kita, Kalau BNI bagaimana? alhamdulillah sudah semua itu, Ya. NIK juga sudah. Ya kalau pajak juga kita bayar. Kalau kita mau berusaha, tadi niatannya udah benar. Ya. Legalitasnya masa nggak dipenuhi? Berarti kalau melayani di suatu daerah, dia harus punya ini ya, izin cabang ya? Izin cabang, tapi kemarin ternyata begitu kita ke dinas, Nah, sudah cukup dengan OSS, cukup laporan saja katanya. itu semua melalui Sudah OSS. merangkup se-Indonesia ternyata itu. Yang penting Tetap lapor ketika kita. kita buka Cabang? dia harus ada izin cabang. Iya. Nah, itu. Dicantumkan di OSS itu. Dicantumkan. Kemudian diharuskan juga di cabang tersebut itu sudah ada anggota minimal 20 orang. Iya, iya. Itu Nah, mungkin yang dilayani itu kan bukan anggota. iya, koperasi harus begitu. Kalau melayani bukan anggota itu koperasi-koperasian itu. Iya, iya, iya. Nah, ini program unggulan BMI ini ya yang memang jadi viral juga terkait dengan apa? Pemberian hibah rumah layak huni Iya. begitu ya. Iya. Nah, ini konsepsi awalnya gimana sih Pak sehingga ini jadi jadi program yang memang agak sulit diterima nalar akal sehat kira-kira dalam pelaksanaannya. Konsepsi awal itu sebenarnya diinspirasinya itu dari pengalaman saya pribadi. Ya. Ya, jadi rumah saya itu sebenarnya di kampung itu dibantu orang punya duit. Ya. Nah, begitu saya punya kesempatan seperti itu, teman-teman saya ajak rapat pengurus, pengawas, kemudian rapat anggota kita sampaikan, Ya. kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik kepada anggota kita maupun non anggota gitu. Karena kita melihat di lapangan banyak yang rumahnya sangat tidak layak. Nah, tujuannya apa kita lakukan itu? Pertama, memang koperasi itu harus membantu. Kan ada tuh di prinsip koperasi, nilai koperasi itu kan, peduli orang lain itu kan. Nah, itu yang kita lakukan, mempeduli kepada mereka, kita bangun rumahnya, uangnya dari mana? Nah, di sini yang kita harus sisihkan. Koperasi tadi tidak mencari keuntungan. Jangan dikira keuntungan kita kemarin juga gede. Ya. 2019 itu bersihnya aja 17 sekian M itu. Pajaknya 5,7 M. Bah 20 sekian tuh. Jadi tidak juga rugi gitu loh. Ya. Tapi kita buat itu apa? Harapannya dengan begitu nanti masyarakat makin cinta dengan koperasi, sehingga kita gampang mengajak orang berkoperasi gitu. Semangatnya tadi membantu kan, itu prinsip dari nilai koperasi. Ya, baik. Jadi memang itu peduli akan sesama ya. Sesama, karena di tujuan koperasi. Ya karena memang tidak hanya anggota saja yang saya lihat Iya. bahwa non anggota pun Iya. bisa mendapat itu kan. Iya. Non anggota itu. Jadi kan di fungsi dan peran koperasi di pasal 4 itu kan ekonomi dan sosial. Iya. Nah, ini kita yang melakukan ini mumpung lembaga keuangan lain nggak bikin, Iya. kita harus perjuangkan supaya orang lihat koperasi gitu. Nah, kalau dari segi jumlah, Pak, berapa sih rumah yang sudah diberikan kepada anggota ataupun non anggota? Berapa? Kalau totalnya sampai hari ini 266 rumah. 266 itu bertahap. Sebenarnya pertama tahun 2015 itu cuma 8 rumah. Tahun 2011 terus naik 16, naik 31, terakhir 2019 itu 100 rumah. Tahun ini sebenarnya target kita itu 120 rumah tahun ini. Baru terbangun 31 rumah ini. Masih punya utang 90-an lah. Masih ada waktu kan? Masih ada. Kalau misalnya memang tidak tercapai ya kondisi yang memang kemarin agak sulit memang. 4 bulan kita ngapa-ngapain kan? Berat. Nah, ini Pak, masa pandemi ini kan memang tidak hanya